ketika itu pokok intinya saya disuruh untuk minta video ke Bapak terkait dengan video yang waktu itu belum tersebar. Itu. Jadi mungkin Teh Novi sudah tahu video itu, terus minta, padahal itu belum tersebar videonya. Jadi minta klarifikasi dari Bapak kalau Bapak itu adalah donatur. Request apa-apa ke Bapak, ini itu kok baik sebenarnya Teh Novi. Itu emang pas benar acara ulang tahun? Saya lupa ya, karena udah terlalu sering jadi saya nggak tahu lah mana yang ulang tahun, mana yang enggak, saya nggak tahu. Kalau dia sekali ya Pak. Iya, karena saking seringnya jadi saya lupa gitu. Sosok Pratiwi Novianti belakangan ini memang tidak ada habisnya menuai sorotan tajam. Apalagi sang aktivis kemanusiaan itu digadang-gadang akan dirundung problematika yang kian meruncing. Ya, selain kisruh donasi bernilai 1,3 miliar rupiah yang tak kunjung menemui titik temu, polemik video klarifikasi terkait kegiatannya di tempat hiburan malam pun dikabarkan kian memanas. Apalagi salah satu karyawan klub malam milik Hery Kunchoro memilih untuk buka suara. Dan dalam kesempatan yang spesial, Lia selaku manajer tempat hiburan malam milik Hery Kunchoro memberikan pengakuan blak-blakannya secara eksklusif kepada tim Cumi-Cumi. Lantas seperti apa pengakuan buka-bukaan Lia? Benarkah Novi sempat berencana merancang rekayasa demi menjaga citra dan nama baiknya di jagat dunia maya? Teh Novi itu ngubungi saya by WA, ngubungin minta tolong ke saya untuk disampaikan ke Bapak, suruh Bapak bikin video lewat HP pribadi gitu ya. Terus dikirim ke Teh Novi video bahwa menyatakan kalau Bapak itu adalah donatur waktu kebutuhan acara ODGJ yang di Surabaya itu, gitu, tidak lebih. Itu. Jadi Teh Novi menyampaikan ke saya, nanti kalau udah bikin video dari Bapak kirim ya gitu. Pokok intinya saya disuruh untuk minta video ke Bapak terkait dengan video yang waktu itu belum tersebar. Itu. Jadi mungkin Teh Novi sudah tahu video itu, terus minta, padahal itu belum tersebar videonya. Jadi minta klarifikasi dari Bapak kalau Bapak itu adalah donatur untuk acara ODGJ itu. Gitu. Jadi ya itu awal saya komunikasi lagi sama Teh Novi itu. Saya tetap menyampaikan ke Bapak. Saya nyampaikan ke Pak Hery kalau Teh Novi minta video klarifikasi atau video yang menyatakan bahwa Bapak itu adalah donatur. Gitu, donatur. Terus setelah itu Bapak bilang nggak mau untuk bikin video itu. Jadi saya juga menyampaikan ke Teh Novi kalau Bapak nggak ke kantor gitu. Iya, sebenarnya saya juga bertanya-tanya, kok disuruh bikin video untuk klarifikasi, padahal secara kan video itu belum tersebar. Itu. Jadi, tapi saya ngomong ke Bapak, tapi Bapak nggak mau saya bikin video. Ya ini, di sini dia duduk. Waktu yang dia video itu. Ya. Itu emang pas benar acara ulang tahun? Saya lupa ya, karena udah terlalu sering jadi saya nggak tahu lah mana yang ulang tahun, mana yang enggak, saya nggak tahu. Kalau dia sekali ya Pak. Iya, karena saking seringnya jadi saya lupa gitu. Kalau menurut saya sih, ya saya sih nggak nyangka lah kalau sampai dia mau ngomong seperti itu. Mungkin dia tuh merasa gengsi atau merasa membela diri atau seolah-olah tidak dekat sama saya, sepertinya tidak begitu kenal gitulah. Jadi sampai dia membuat satu argumentasi seperti itu. Ya saya sih ya biar aja lah, terserahlah kamu ngomong apa gitu. Tapi yang penting kan yang tahu kan saya gitu kan.
Selain memberikan pengakuannya terkait permintaan mengejutkan itu, Lia pun turut menguak pula sepak terjang Novi selama berada di Surabaya. Menurutnya, Novi merupakan pribadi yang baik hati. Namun sayangnya, ada beberapa perilaku sang aktivis yang kurang berkenan di hati Lia. Lantas, seperti apa pengakuan Lia terkait tindak tanduk Novi selama ini bila sedang berada di Surabaya? Ya kebetulan untuk urusan bapak, untuk tamu bapak atau lain-lain itu memang saya yang ngurusin, termasuk tiket teh Novi, hotel, apartemen itu memang semua saya yang ngurusin gitu. Jadi itu teh Novi datang itu memang rombongan, bukan sendiri. Awalnya itu berempat, terus nambah lagi, pokoknya ya untuk apa ya, kebutuhan teh Novi itu saya lapor ke bapak itu ya iya aja gitu, tanpa nggak nolak gitu. Jadi istilahnya kayak misal nambah tiket, nambah hotel, nambah apartemen itu ya aja gitu. Sampai ke makanan, pesen makanan diet gitu. Terus untuk krunya, timnya pun awalnya cuma 2 kamar, terus minta nambah lagi 1 kamar, terus ada ya nambah gitu. Iya, saya sempat bilang ke bapak, sempat bilang ke bapak kalau Pak ini kok nambah terus gitu. Tapi bapak bilangnya ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja, semintanya gitu, semintanya ACC aja, udah nggak apa-apa gitu. Iya, sampai pernah emang suatu case ada itu saya nolak untuk tiketnya. Mbak tambah lagi dong gitu. Kak maaf, saya nolak memang ada. Terus saya nggak bilang bapak. Jadi oh ya udah saya bayar sendiri gitu. Jadi pas ketika saya nolak, Teh Novi ngomong ya udah saya bayar sendiri gitu. Itu kan memang bapak kan nggak boleh nolak, apapun yang di request Teh Novi udah ACC aja gitu. Cuman saya ngerasa kok ya gimana gitu, nggak ikut ngerasa punya uang tapi kok eman gitu ya. Eman jadinya ya udah saya yang nolak tanpa memberitahu bapak gitu. Karena dia kan nggak kenal siapa di Surabaya itu, kenalnya cuma saya kan gitu. Jadi menurut saya Teh Novi itu baik. Tapi kalau ngelihat ngelihat intensnya ke bapak, request apa-apa ke bapak, ini itu kok kesan saya, menurut saya pribadi itu sepertinya kok spesial banget. Ya itu sepertinya ada yang spesial karena kok sebegitunya gitu, maksudnya bapak baik banget gitu sama Teh Novi. Terlepas dari semua itu, pihak Hery Kunchoro nampaknya benar-benar terusik dengan rentetan klarifikasi Novi baru-baru ini. Iya, bagaimana tidak? Dalam salah satu unggahan klarifikasinya, Novi sempat pula membagikan potret tangkap layar yang berisi percakapan pribadinya dengan Hery Kunchoro. Sontak saja, hal itu pun membuat pihak Hery kini mulai terbakar api amarah. Mulai dari sederet sahabat hingga Lia selaku karyawannya, semua ikut menyuarakan rasa kecewa. Tak tanggung-tanggung, Hery Kunchoro bahkan sigap menunjuk advokat Togar Situmorang sebagai kuasa hukumnya terkait huru-hara itu. Jadi lebih tepatnya keberatan daripada Pak HK sebagai teman, sahabat, dan klien kami dari kantor hukum kita ya, dari law firm kami, itu sebenarnya terkait potongan percakapan pribadi HK itu yang diumbar ke publik, di mana publik sekarang mendiskret lalu juga mencela, bahkan ada yang ngata-ngatain HK dengan kata-kata yang nggak layak dan nggak pantas untuk beliau
yang bisa kategori senior atau orang tua. Dimana kita tahu HK kan juga punya keluarga, punya anak dan punya istri. Dimana anak dan istrinya kalau dilecehkan dan dijudge sama masyarakat atau netizen atau publik, pasti itu merasa nggak nyaman. Jadi saya tuh bisa dibilang kecewa ya, karena kebaikan bapak yang dulu itu kok nggak diinget gitu kan. Terus tiba-tiba nge-share chatnya bapak, itu kan juga dampaknya ke bapak juga, dari keluarga, terus ya banyak lah dampaknya dari chat itu gitu. Jadi pribadi juga saya sih sangat kecewa sama Teh Novi gitu, yang dulunya bapak itu sebaik itu, terus tiba-tiba mengecewakan ya, maksudnya nge-share chat itu jadi udah sayang gitu. Kenapa kok dilakukan? Awalan ini bukan terkait video diskotik, bukan. Itu ranahnya berbeda. Ini adalah klarifikasi Novi yang menyatakan bahwa dia hanya satu kali ya ketemu dengan HK. Sementara kalau HK keterangannya dengan kita itu berkali-kali dan sudah sering mendatangi HK di Surabaya. Nah, pas HK ada kegiatan di Jakarta, undangan dari seorang teman dia di pihak kepolisian, HK ingin mengadakan suatu semacam silaturahim. Tidak ada maksud kurang, tidak ada maksud lebih. Namun, di dalam chat percakapan antara HK dengan Novi, itu kan ada saling jawab-menjawab, ya. Nah, jawab-menjawabnya ini itu sangat-sangat tidak layak kalau memang diumbar ke umum, ya. Salah satunya Novi menolak, enggak kan begitu. Nah, jadi seolah-olah ada unsur HK maksa mau ketemu gitu loh. Jadi kita itu sebenarnya baru membuat semacam klarifikasi secara umum, ya, secara masyarakat. Baik Novi sendiri, Novi Pratiwi, ataupun YouTuber yang mengangkat tanpa hak loh, ya, potongan chat dan gambar HK. Walaupun dipotong hanya mukanya tipis, tapi jelas yang di bold adalah penolakan Novi, dan dia bilang ada campur-campur nano lah, sampai campur-campur boketek lah, segala macam. Ini kan nggak layak dan nggak patut untuk diumbar di dalam media. Nah, kalau terkait langkah itu pasti akan kami akan lakukan, dan kami akan selalu berkoordinasi dengan klien. Dan saya sendiri juga pasti akan mengambil langkah itu, baik somasi kepada Novi Pratiwi, ya kan, ataupun kepada YouTuber lain yang masih mengangkat temanya HK. Kita kan mau ini semua cooling down, di take down, supaya tidak lagi berproses terkait masalah wawancara HK Novi. HK Novi ini kan nggak bagus, nggak sehat, ya kan. Sementara juga titik pangkal itu adalah terkait donatur, ya. Jangan masyarakat jadi salah seolah-olah HK atau kami dari kantor hukum itu pansos. Ngapain kita pansos? Saya ini bekerja berdasarkan undang-undang advokat, ya kan. Siapa yang nyewa kita, ya wajib kita bela hak-haknya. Untuk apa kita pansos, gitu loh. Karena kita ini itu bekerja berdasarkan surat kuasa dan dilindungi sama undang-undang, yaitu undang-undang advokat. Jadi nggak butuh kita pansos. Di lain sisi, tak bisa dipungkiri pula jika posisi Novi saat ini benar-benar tersudut. Bak menghadapi serangan dari segala penjuru, Novi saat ini tak hanya berhadapan dengan kubu Agus Salim, tetapi juga dari sederet orang-orang terdekat dari Yayasan Kemanusiaan miliknya. Buktinya, sosok Gary Julian yang sebelumnya tak pernah sekalipun hilang dari sisinya, kini malah dikabarkan pecah kongsi dengan Novi. Imbas dari disalurkannya uang donasi milik Agus ke korban bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Namun menariknya, keteguhan hati Novi nampak tak gentar sedikit pun.
Kini, ia pun tengah disibukkan dengan persiapan keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Sebuah langkah menyentuh yang sepertinya mendapatkan dukungan penuh dari sang sahabat, yakni Emma Waroka. Manasik udah selesai hari ini. Gimana Bi perasaannya? Terharu ya? Nangis tadi. Doain ya guys, kita berangkat tanggal 28 Januari 2024. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Di sana juga semoga kita sehat-sehat terus ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih semuanya, dadah. Insya Allah Novi clear Nov. Nanti Novi tinggal umroh, jangan banyak pikirannya Nov. Novi umroh doa di Ka'bah ya Nov. Kalau bisa kepegang batu Hajar Aswad, pegang Nov. Itu kalau nggak pada hancur melintir terbolak-balik, itu makbul Nov. Doamu di sana. Kapan Novi berangkat, siapin doa, pegang Hajar Aswad, hancur musuh-musuhmu. Beneran asli. Salah siapa? Salah mereka sendiri. Ngapain lu ngotak lu? Berani lu keluar bikin rencanamu yang kemarin. Aku udah denger ya, ada yang mau bikin rencana. Sampai berani keluar bikin rencana buat nyerbu Novi. Hancur kalian. Masya Allah, doain ya semoga kita tanggal 28 lancar berangkatnya. Dan sekarang ini mana tuh? Nah, aku di jalan mau sambil bagi-bagi sembako untuk orang-orang yang membutuhkan di jalan. Semangat semuanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.